Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Bati Arkana, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2024. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis semiotika. Metode penelitian semiotika pada dasarnya menggunakan bahasa Inggris yang artinya semiotik, yang berasal dari bahasa Yunani, semion, yang berarti tanda. Semiotika diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure. Menurut etimologi, Saussure menyebutkan bahwa semiotika sebagai ilmu yang mengkaji tentang tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Selanjutnya, Saussure mengelaborasi sebagai hubungan tripatri, yakni tanda yang merupakan gabungan dari penanda atau signifier dan petanda atau signified. Kemudian ada dua linguistik, yakni linguistik diakronik, yang adalah cabang linguistik yang mempelajari evolusi dan perubahan bahasa dari waktu ke waktu. Pendekatan ini menekan pada aspek historis dan perkembangan bahasa, serta bagaimana bahasa berubah dan berevolusi seiring dengan waktu. Yang kedua ada linguistik sinkronik, adalah cabang linguistik yang mempelajari bahasa pada satu titik waktu tertentu tanpa memperhatikan perubahan historisnya. Pendekatan ini fokus pada struktur dan fungsi bahasa dalam konteks tertentu pada saat yang sama. Metode penelitian semiotik ini menggunakan linguistik yakni yang sinkronik. Kemudian ada integrasi antara linguistik diakronik dan sinkronik yang adalah mereka itu saling melengkapi. Studi sinkronik dapat memberikan gambaran rinci tentang struktur bahasa pada titik waktu tertentu, sedangkan studi diakronik dapat memberikan konteks historis yang menjelaskan bagaimana struktur tersebut terbentuk dan berubah. Kemudian ada penanda dan petanda. Penanda adalah bentuk fisik dari tanda yang dapat dirasakan oleh panca indera, seperti kata, suara, atau gambar. Petanda adalah makna atau konsep mental yang diasosiasikan dengan penanda. Keduanya sama-sama membentuk tanda yang digunakan untuk berkomunikasi dan menyampaikan makna dalam berbagai konteks. Sebagai contoh, ada hewan yang berbulu dan berkaki empat yang suaranya miau. Itu adalah penanda. Sedangkan petandanya adalah hewan tersebut biasa dipanggil kucing atau huruf KUCING tersebut. Yang kemudian ada lang dan parol. Lang merujuk pada sistem bahasa secara keseluruhan yang ada dalam pikiran kolektif para penutur bahasa, mencangkup aturan tata bahasa dan struktur yang mendasari penggunaan bahasa. Lang adalah aspek abstrak dari bahasa yang melibatkan konvensi dan norma yang diikuti oleh komunitas bahasa. Sedangkan parol merujuk pada penggunaan bahasa secara konkret oleh individu dalam situasi nyata. Ini mencakup segala bentuk ekspresi bahasa termasuk bicara, menulis, dan gestur yang dilakukan oleh individu. Sebagai contoh, terdapat pada sebuah daerah bahwa logo apotek adalah ular yang melilit akan sebuah gelas. Jadi jika ada orang di daerah itu yang melihat logo ular dengan melilit gelas, itu adalah tanda bahwa tempat tersebut adalah apotek. Sedangkan parolnya adalah mau itu gambar logo kecil, besar, berwarna, atau tidak berwarna, selama itu masih berbentuk seperti ular melilit gelas, maka itu adalah apotek. Mungkin sekian untuk penjelasan metode penelitian semiotik dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.